Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vivi Halida Z, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan materi tentang konsep asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada lansia. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu adanya Elviani, Sunarsi, dan Silva Mentari. Baiklah, mas kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari lansia. Lansia adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diet dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas termasuk infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Kemudian, masalah kesehatan jiwa lansia. Masalah kesehatan jiwa lansia termasuk juga dalam masalah kesehatan yang dibahas pada pasien-pasien geriatri dan psikogeriatri yang merupakan bagian dari gerontologi. Gerontologi itu yaitu ilmu yang mempelajari segala aspek dan masalah lansia, meliputi aspek fisiologis, psikologis, sosial, kultural, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian C. Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa lansia, yaitu dari penurunan kondisi fisik, kemudian penurunan fungsi dan potensi seksual. Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain: 1. Rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. 2. Sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya. Yang ketiga, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupannya. Yang keempat, pasangan hidup telah meninggal. Yang kelima, disfungsi seksual karena perubahan hormonal atau masalah kesehatan jiwa lainnya, misalnya cemas, depresi, pikun, dan sebagainya. Yang D. Perubahan aspek psikososial. Nah, pada umumnya setelah orang memasuki lansia, maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain. Kemudian, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik atau konatif meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan, kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Yang E. Perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, pada umumnya perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua. Namun, dalam kenyataannya sering diartikan sebaliknya, karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status, dan harga diri. Yang F. Gangguan pada kesehatan jiwa lansia. Nah, yang pertama, gangguan demensia, yaitu faktor risiko demensia yang sudah diketahui adalah usia, riwayat keluarga, dan jenis kelamin wanita. Yang kedua, gangguan depresi, yaitu gejala yang sering muncul pada gangguan depresif adalah menurunnya konsentrasi dan fisik, kemudian gangguan tidur, khususnya bangun pagi terlalu cepat dan sering terbangun. Kemudian nafsu makan menurun, penurunan berat badan, dan masalah-masalah pada tubuh. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan yaitu termasuk gangguan panik, ketakutan atau fobia, gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan yang menyeluruh, gangguan stres akut, dan gangguan stres pasca trauma. Yang G. Terapi kognitif pada keperawatan jiwa lansia, yaitu latihan kemampuan sosial meliputi menanyakan pertanyaan, memberikan salam, berbicara dengan suara jelas, menghindari kritik diri atau orang lain. Kemudian aversion terapi, yaitu terapi ini menolong menurunkan perilaku yang tidak diinginkan, tapi terus dilakukan. Terapi ini memberikan stimulasi yang membuat cemas atau penolakan pada saat tingkah laku maladaptif dilakukan klien. Selanjutnya, kontingensi terapi, yaitu meliputi kontrak formal antara klien dan terapis tentang apa definisi perilaku yang akan dirubah atau konsekuensi terhadap perilaku itu jika dilakukan. Yang H. Konsep asuhan keperawatan. Nah, di konsep asuhan keperawatan ini ada pengkajian. Yang pertama, anamnese. Di anamnese ini yang dikaji adalah identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan lain. Kemudian ada data subjektif, itu didapatkan dari hasil wawancara
dari klien, kemudian data objektif hasil pemeriksaan perawat, ada keluhan utama. Keluhan biasanya berupa klien merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, tidak berarti, dan lain. Kemudian riwayat kesehatan sekarang itu keadaan pasien pada saat dikaji. Selanjutnya riwayat kesehatan dulu, yaitu apa pasien pernah menderita gangguan mental sebelumnya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, apakah di keluarga pasien ada yang menderita penyakit yang sama dengan pasien. Terus faktor predisposisi, jenis kelamin, status perkawinan. Selanjutnya faktor presipitasi, yaitu kehilangan keterikatan, peristiwa besar dalam hidup. Lalu perilaku, yaitu apakah dia insomnia, kemudian kelelahan dan tidak punya keluarga. Selanjutnya psikososial, itu genogram atau konsep diri. Kemudian status mentalnya, apakah merasa bersalah dan malu, sikap negatif yang curiga, rendah diri dan kecemasan. Lalu mekanisme coping, yaitu apabila klien mendapat masalah, klien tidak mau menceritakannya kepada orang lain atau coping menarik diri. Selanjutnya bagian dari konsep asuhan keperawatan, yang pertama tadi pengkajian, selanjutnya analisa data. Nah, di analisa data ini yang kita dapat itu data subjektifnya, misalnya menilai diri negatif, 2 merasa malu atau bersalah. Nah, di DO atau data objektifnya kita dapat yang pertama berjalan menunduk, 2 postur tubuh menunduk, terus lesu dan tidak bergairah. Nah, etiologinya faktor predisposisi, kemudian faktor psikologis, tipe kepribadian, depresi, gejala umum, dan harga diri rendah. Kemudian problem atau masalahnya harga diri rendah kronis. Selanjutnya data subjektif yang kedua, misalnya mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan kekhawatiran kronis. Lalu data objektifnya tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan, menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai, perilaku tidak asertif. Nah, etiologinya faktor predisposisi, faktor psikologis, tipe kepribadian, depresi, gejala umum, harga diri rendah, lalu gangguan psikososial dan coping tidak efektif. Nah, problemnya itu coping tidak efektif. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan di sini ada 2, yaitu yang pertama harga diri terendah kronis berhubungan dengan terpapar situasi traumatis ditandai dengan menilai diri negatif. Yang kedua, diagnosanya coping tidak efektif berhubungan dengan krisis situasional ditandai dengan mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah. Lanjut yang keempat, intervensinya. Nah, yang pertama contohnya itu diagnosa keperawatan itu harga diri terendah kronis berhubungan dengan terpapar situasi traumatis ditandai dengan menilai diri negatif. Nah, kriteria hasil setelah dilakukan perawatan, maka diharapkan klien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, penilaian diri positif meningkat, aktif meningkat, perilaku asertif meningkat, perasaan malu menurun. Kemudian di intervensinya, di observasi, identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku, terpetiknya diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku. Kemudian edukasinya, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Lanjut, itu bagian yang kelima, implementasinya. Implementasi keperawatan merupakan dokumentasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan ketika pasien itu dirawat. Yang keenam, evaluasinya, yaitu SWOT. S. Informasi berupa ungkapan yang didapat dari klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. O. Informasi yang didapat berupa hasil pengamatan yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan diberikan. A. Membandingkan antara subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil. Kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah telah teratasi sebagian atau tidak teratasi. P. Yaitu rencana perawatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis apakah intervensi perlu dilanjutkan atau diberhentikan atau mengganti intervensi. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.